Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Peletak Fondasi Sosiologi Pendidikan. Baik, tokoh-tokoh peletak fondasi sosiologi pendidikan yang pertama adalah Karl Marx. Karl Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ibunya berasal dari keluarga Robbi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Tahun 1841, Marx meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin. Universitas yang dipengaruhi oleh pemikiran Hegel dan pengikutnya yang kritis. Di sana ia berkenalan dengan Simon dan Proudhon, tokoh pemikir sosialis, serta dengan berbagai pemikiran ekonomi politik Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo. Lalu, sumbangan apa yang diberikan oleh Marx terhadap sosiologi pendidikan? Pendekatan materialisme historis. Istilah materialisme historis tidak pernah digunakan oleh Karl Marx sebagai pendekatan yang digunakannya untuk menjelaskan realitas. Ada 4 konsep sentral penting dalam memahami pendekatan materialisme historis. Pertama, means of production, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan dan material. Yang kedua, relation of production, yaitu hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang berbagi kepada individu-individu dalam produksi. Marx mengidentifikasi terdapat 5 mode produksi yang terdapat sepanjang sejarah secara beruntun. Yang keempat, force of production, yaitu kapitalis dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Yang ketiga, mode of production, yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial, yaitu cara mengorganisir produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari yang pertama tadi. Jadi yang kedua itu adalah sumbangan dari Émile Durkheim. Émile Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis pada tahun 1858. Berasal dari keluarga Yahudi. Ayahnya rabi. Studi di École Supérieure di Paris dari tahun 1887 sampai 1902, menjadi guru besar dalam ilmu-ilmu sosial di Bordeaux. Pada masa tersebut, ia berhasil menulis buku yang monumental, yaitu tentang The Division of Labor in Society, The Rules of Sociological Method, dan Suicide. Setelah itu, ia pindah ke Universitas Sorbonne di Prancis. Pada masa ini, ia kembali menerbitkan buku The Elementary Forms of the Religious Life. Berbeda dengan Karl Marx, sumbangan Émile Durkheim terhadap sosiologi pendidikan lebih terasa, terutama bagi ceramahnya tentang pendidikan yang diterbitkan dalam beberapa buku seperti Education dan Society tahun 1956, Moral Education 1961, dan Evolution of Educational Thought 1977. Berikut beberapa sumbangan Émile Durkheim bagi sosiologi pendidikan. Yaitu pendekatan fungsional sosiologis.
untuk memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan menegaskan sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri, maka Durkheim menulis The Rules of Sociological Methods untuk menegaskan bahwa objek sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial, oleh karena itu, memiliki 3 karakteristik. 1. Eksternal, yaitu di luar individu. Fakta sosial adalah sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tiada. Yang kedua, determinate, surkait, yaitu fakta sosial memaksa individu, yaitu fakta sosial memaksa individu agar sesuai dengan fakta sosial. 3. General, yaitu tersebar luas dalam komunitas atau masyarakat, milik bersama, bukan milik individu. Adapun tentang fakta sosial meliputi 1. Gejala. Gejala sosial itu real dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologi, atau karakteristik individu lainnya. Fakta sosial harus dianggap sebagai sesuatu hal yang nyata. 1. Dalam bentuk material. Barang, sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi seperti arsitektur dan norma hukum. Kemudian yang kedua, dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam kesadaran manusia seperti rasa hibah, kemarahan, dan lain-lain. Karena fakta sosial harus dianggap sebagai sesuatu yang nyata, maka fakta sosial dapat dikuantifikasikan, dijumlahkan, dan diukur. Sebab itu, pula ia dapat dinyatakan sebagai suatu angka, rate sosial, seperti angka bunuh diri, angka mobilitas, tingkat kepopuleran calon presiden, tingkat elektabilitas calon daerah, dan sebagainya. Dalam strategi menjalankan fakta sosial, menjelaskan fakta sosial adalah fakta sosial harus dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial lainnya. Seperti bunuh diri, dijelaskan dengan solidaritas. Strategi tersebut meliputi 1. Asal-usul suatu gejala sosial, sebab akibat. 2. Fungsi-fungsi dari suatu gejala sosial. Misalnya perayaan Hari Besar Nasional 17 Agustus, asal-usul dari perayaan tersebut dapat ditelusuri dari pengalaman kolektif tatkala terjadi peristiwa pembebasan. Sedangkan fungsi perayaan atau mengapa upacara itu tetap ada adalah karena adanya kelangsungan keyakinan kolektif mengenai kelangsungan kolektif itu, yaitu mempertahankan masyarakat. Oke, baik. Adapun sumbangan yang ketiga adalah sumbangan dari Max Weber tahun 1894 sampai 1960. Weber dilahirkan di Erfurt tahun 1864 sebagai anak tertua dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang otoriter, sedang ibunya adalah seorang saleh yang teraniaya. Oleh karena itu, terjadi cekcok hebat antara Max Weber dengan ayahnya, sehingga ia mengusir ayahnya. Dia lebih banyak dipengaruhi paman dan tantenya. Weber mengecap berbagai pendidikan antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Dia juga meraih gelar doktor dalam studi organisasi dagang abad pertengahan. Dia lalu diangkat jadi guru besar dalam studi sejarah agraria Romawi di Berlin, serta menjadi guru besar ekonomi di Freiburg 1894 dan 1896 di Heidelberg. Sumbangan pemikiran Max Weber dalam sosiologi pendidikan ini dipandang tidak kalah pentingnya dengan Emil Durkheim dan tentunya melebihi kontribusi Karl Marx. Berikut beberapa sumbangan pemikiran teoritis dan metodologi Weber dalam sosiologi pendidikan ini. A. Analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Analisis tipe ideal merupakan desain kategori-kategori interaksi. Tipe ideal adalah jalan melingkar yang ditempuh untuk suatu penjelasan. Tipe ideal tidak punya hubungan atau sangkut paut dengan penilaian normatif. Tujuan pembentukan tipe ideal adalah untuk memudahkan analisa masalah konkret. Dengan demikian,
sosial adalah piranti untuk analisa dan kegunaannya hanya dapat dinilai dengan mengembalikannya kepada atau mengaitkannya kembali dengan masalah konkret. Sedangkan metode Verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretif, yaitu suatu cara usaha untuk memahami suatu tindakan arti atau makna subjektif dalam dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk memahami Verstehen atau understanding makna. Satu, rasional, yaitu sesuatu yang dipahami secara masuk akal. Misalnya, jika air membasahi sedangkan api membakar, atau 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan yang lain. Yang kedua yaitu empatik, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Di sini penelitian melibatkan diri secara emosional, eksternal, seiring dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan ungkapan berikut. Jika saya Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Misalnya, kalau saya perempuan, sebenarnya saya berkelamin laki-laki. Ini tampil menarik, saya juga menggunakan this speech. Yang ketiga adalah apresiatif, adalah cara pemahaman arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. Pemahaman tersebut juga sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Demikian sumbangan dari Max Weber dalam ilmu sosiologi pendidikan. Terima kasih. Sumbangan keempat yakni George Herbert Mead. George Herbert Mead lahir di South Hadley, sebuah kota kecil di Massachusetts, Amerika, pada 27 Februari 1863. Beliau adalah seorang anak dari clergyman, minister bernama Hiram Mead, yang juga adalah seorang pendeta kongregasional serta juga mengajar sebagai profesor di seminar teologi di Oberlin College di Ohio. Sedangkan ibunya bernama Elizabeth Story Billings, adalah seorang wanita yang berpendidikan yang juga mengajar di Berlin College selama 2 tahun dan kemudian menjadi presiden di Mount Holyoke College selama 10 tahun. Pada sumbangan yang diberikan oleh George Herbert Mead, yakni banyak sekali teori-teori yang telah diberikan darinya kepada ilmu sosiologi pendidikan. Di sini yang sudah kami rangkum. Menurut Mead, bahwa organisasi-organisasi sosial dapat didasarkan pada baik hubungan-hubungan pribadi maupun pada suatu komitmen terhadap suatu tujuan yang bersifat impersonal. Dalam hal yang terakhir ini, otoritas serta hak-hak lain dan tanggung jawabnya. Di lingkungan sekolah, anak-anak akan mendapatkan pembelajaran seperti mandirian, prestasi, umum, dan khusus. Kemandirian, jika di rumah, anak dapat mengandalkan bantuan orang tuanya dalam melakukan berbagai tugas, maka di sekolah, sebagian besar harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tidak ada ketergantungan pada orang lain. Yang kedua, prestasi. Di sekolah, anak belajar bersaing dan berprestasi. Setiap tugas-tugas yang diberikan akan memperoleh penghargaan berupa nilai. Yang ketiga, umum. Di lingkungan sekolah, setiap anak akan memperoleh perlakuan yang sama secara umum. Berbeda dengan di lingkungan keluarganya, seorang anak cenderung memperoleh perlakuan khusus. Yang keempat, khusus. Di lingkungan sekolah, penilaian terhadap perilaku siswa dibatasi secara khusus. Misalnya, penilaian matematika tidak mempengaruhi mata pelajaran yang lain, seperti bahasa Indonesia, PS, dan lain-lain. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Bisa kami tarik sekelumit kesimpulan
bahwa pendekatan sosiologi tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai institusi produksi dan reproduksi pengetahuan, menjadi semakin membutuhkan perangkat analisis dalam memahami perubahan perilaku masyarakat. Ada beberapa alasan yang mendasari pengembangan pendidikan yang harus dilandasi konsep dan teori-teori sosial. Tokoh yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pendidikan adalah Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, George Herbert Smith. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.